Hai semua, kembali kita belajar dari mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan dari bab 3 yaitu melakukan konfigurasi dan perbaikan routing statis. Karena kita sudah selesai membahas semua materi dari bab ini, jadi sekarang kita akan membuat rangkuman materinya. Namun, di rangkuman ini saya belum memasukkan semua materinya. Silahkan kalian tonton video sebelumnya untuk melihat lebih detail lagi. Baiklah, kompetensi dasar dari materi ini adalah yang pertama itu mengevaluasi routing statis, kedua mengonfigurasi routing statis, ketiga menganalisis permasalahan routing statis, dan yang keempat adalah memperbaiki konfigurasi routing statis. Konsep dari routing yaitu router yang meneruskan paket-paket IP berdasarkan pada IP address tujuan yang terdapat dalam header IP paket. Protokol ini akan mencocokkan IP address tujuan menggunakan routing table dengan tujuan menemukan kecocokan entry. Jika tidak terjadi kecocokan dengan yang ada pada routing table dan juga tidak ada pada default route, maka router akan membuang paket tersebut. Oleh karena itu, sangat penting dan perlu diperhatikan konfigurasi dari routing table yang mana harus dipastikan isinya harus tepat dan benar. Baiklah, langsung saja kita masuk pada rangkumannya. Yang pertama kita bahas adalah pengertian routing statis. Routing statis adalah jenis routing yang dilakukan oleh administrator jaringan untuk mengonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Routing statis akan berfungsi sempurna jika routing tabelnya berisi suatu rute untuk setiap jaringan di dalam jaringan yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Jadi di sini administrator jaringan akan membuat routing tabelnya secara manual. Sekarang kita lanjut pada cara kerja routing statis. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, administrator jaringan akan mengonfigurasi router, yaitu dalam proses ini administrator akan menentukan konfigurasi rute-rute dari masing-masing router ke dalam routing table. Yang kedua, router akan melakukan routing berdasarkan informasi konfigurasi yang ada di dalam tabel routingnya. Dan yang ketiga adalah routing statis akan digunakan untuk mengirimkan paket data atau informasi. Itulah untuk cara kerja routing statis. Gimana? Sejauh ini bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut pada keuntungan dari penggunaan routing statis. Ada beberapa keuntungan yang kita dapat ketika menggunakan routing statis, yaitu yang pertama, meringankan kinerja prosesor dari router. Karena di awal kita sudah menentukan routing table, jadi router hanya akan mengikuti apa rute yang ada. Berbeda dengan routing dinamis, yang mana router harus melakukan routing table secara otomatis sehingga akan menekan kinerja prosesornya. Yang kedua adalah tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga adalah routing statis akan lebih aman jika dibandingkan dengan routing dinamis. Yang keempat dan terakhir dari keuntungannya adalah routing statis kebal dari segala usaha hacker. Karena di awal tadi konfigurasinya sudah ditentukan secara manual, sehingga akan relatif lebih aman. Itulah untuk keuntungan dari penggunaan routing statis. Di samping keuntungan itu, ketika kita menggunakan routing statis, maka kita juga akan mendapatkan beberapa kerugian. Yaitu yang pertama, ketika kita akan menggunakan routing statis, maka administrator jaringan harus tahu semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, routing statis hanya akan dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Karena jika routing statis diterapkan ke jaringan yang berskala besar, maka administrator jaringan akan sangat kerepotan untuk membuat konfigurasi routing tabelnya. Yang ketiga adalah administrasi routing statis lebih rumit jika dibandingkan dengan routing dinamis. Yang terakhir adalah
routing statis rentan terhadap kesalahan saat entry routing table karena dilakukan secara manual, sehingga administrator jaringan harus memang orang yang benar-benar mengerti tentang routing statis. Baiklah, sekian materinya untuk rangkuman dari bab 3 ini. Jika masih kurang mengerti, silahkan kalian putar ulang videonya, atau jika ada yang ingin ditanya, silahkan berikan pertanyaan. Terima kasih.